Baliho itu menurut saya malah memancing orang buat kecelakaan. Baliho yang dipasang di jalan-jalan. Iya. Kok mancing kecelakaan maksudnya? Iya, di jalan-jalan untuk mau besar-besar senyum-senyum ke orang ngapain? Baliho, jangan kan lihat baliho, anak-anak sekarang lihat orang tuanya aja jarang, malah banyak lihat gadget. Gitu. Karena ada caleg-caleg yang tidak pernah tahu orang. Pulang ke Jambi ini pun belum pernah. Setiap pileg malah duduk terus di DPR RI. Jadi yang paling penting sebenarnya, menurut saya jangan branding. Branding itu kan penipuan, itu kan manipulasi. Nah, menarik itu. Nah, benar. Ada caleg teman saya ini, saya tahu matanya itu hitam biasa. Tapi ketika saya lihat balihonya tadi, biru matanya. Oh, gitu. itu masalah mesin cetak. Iya. Anda kan sudah banyak pengalaman juga. Apa perlu saya bongkar di sini? Dulu dibayar berapa untuk membranding Bupati Siano, Gubernur Siano, kan tahu saya itu. Rata-ratanya dia branding. Iya, karena saya sempat baca proposal ya. Orang lamu nih Andi nih. Pakai pengantar. Narik nafas dulu. Serius nih, kita mulai nih. Iya, kita mulai. Hah? Ayo. Tengok kameramu, jangan nengok lampu. Oke. Saudara, ada seorang caleg pulang dari sosialisasi atau kampanye sampai ke rumah mengeluh pada istrinya. Mah capek sekali mah hari ini mah katanya. Luar biasa letihnya, lelahnya. Dijawab oleh istrinya, sebenarnya aku lebih capek lagi dari Mas, dia bilang gitu. Kenapa katanya? Capek dengar omong kosong Mas kata, waktu kampanye kata. Nah kira-kira gitu. Iya. Tapi kurang lucu ya. Lumayan. Cuma macam-macam itulah kira-kira kan. Lebih capek itu. Iya, namanya banyolan politik gitu kan. Oke, saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di interview podcastnya Bang Dori. Hari ini saya menghadirkan dua manusia aneh, dua manusia antik. Mereka bukan caleg, tetapi tahu banyak lah tentang masalah politik, terutama tentang masalah ya Jambi lah pada umumnya. Yang di tengah Bang Muhammad Usman. Beliau ini aktivis, wartawan juga, manusia paling sibuk, mendampingi petani, kawan-kawan difabel. Nah, ikut juga ini. Pokoknya paling banyak, paling seru, paling heboh, bahkan pernah mendemoi Presiden Jokowi. Sampai dipelintir tangannya oleh oleh Pas Pampres ya. Nah, itu tahun berapa, Mas? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Nah, ini untung masih selamat ini beliau ini. Udah insaf Mas belum? Udah insaf lah. Belum. Kemudian yang paling ujung Andi Praninata. Nah, yang lebih dikenal dengan Amo. Nah, sorry nih. Karena memang dikenal dia itu gelarnya Amo Kutung. Karena memang kutung. Nih sorry, ini bukan ngejek mau. Salam dulu kita. Nah, ini tengok salam aja. Nah, beliau ini komedian Jambi yang sudah tidak asing lagi lah bagi masyarakat Jambi dan sering sekali tampil di televisi lokal. Dan hari ini sudah hijrah sebagai pedagang sate yang viral saat ini. Sate apa mau namanya? Namanya Sate Pro Rakyat. Sate Pro Rakyat. Nah, ini sudah. Rakyat. Hah? Pro Rakyat. Pro Rakyat. Nama satenya dah mengandung makna apa? Kata-kata politik gitu kan. Oke, kita mulai ini. Kita mulai dari mana ini? Dari pemilu legislatif 2024 ini sudah mulai diambang pintu. Wah. Setidak-tidaknya kita ini bisa memberikan kontribusi pemikiran. Apakah itu mereka merasa ini perlu pemikiran kita terserah gitu kan. Yang penting udah kita sampaikan dulu. Ya, Bang Usman.
Iya. Mas Usman kalau mau balik dulu enggak apa-apa. Di sini lagi banyak pikiran. Kayak ada senang gue. Dia mikirin apa dari tadi? Aku mikirin sate tadi. Ya, aku udah ngoceh-ngoceh dari tadi kan Mas. Udah lesu. Mungkin gini, kadang-kadang orang pergi meninggalkan banyak hal. Jemuran belum angkat mungkin. Dari hujan. Jadi tugasnya ngangkat jemuran juga? Jemuran. Biasa. Oke, kita mulai nih. Mulai. Ada clue politiknya begini. Banyak caleg sekarang yang sedang bersosialisasi. Atau bahasa lainnya juga sedang mulai bersiap-siap kampanye. Ada yang masih pasang baliho, ada yang sibuk di sosial media. Dan macam-macam upaya mereka untuk menarik simpati masyarakat ini. Nah, menurut Bang Usman dulu lah ya. Nah, sebaiknya bagaimana melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini? Para perilaku caleg-caleg kita ini. Caleg itu kan calon wakil rakyat. Namanya wakil rakyat itu kan harus memperjuangkan rakyat. Memperjuangkan orang-orang yang memilih dia. Jadi ya, dia harus bisa menyampaikan visi misi dia, program dia. Nanti kalau dia terpilih dan duduk menjadi anggota DPRD, apa yang akan dia lakukan? Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Iya. Masih penting itu visi misi. Ngerti tidak masyarakat visi misi? 100 tahun ke depan ya tetap seperti itu, karena memang wakil rakyat itu jualannya program, bukan yang lain-lain. Gitu ya. Nah, kalau melihat ini para caleg-caleg kita nih, sudah ada enggak ya seperti itu? Atau masih konvensional cara mereka ini? Caleg sekarang ini sih lebih banyak, pertama itu memanfaatkan jaringan keluarga, jaringan pertemanan, jaringan keorganisasian. Itulah cara mereka untuk meraup suara. Kemudian yang kedua, money politik. Saya ada itu teman saya yang jadi caleg itu, udah sekarang udah dia bagi-bagi beras. Saya sudah ingatkan dia, jangan bagi-bagi beras, banyak itu, habis duitmu tuh nanti. Belum tentu mereka itu milih kamu. Lebih baik nggak usah lah pakai beras, dibagi beras kayak gitu. Kan nggak apa-apa, sedekah kan. Ini bagi program lah yang penting. Karena program itu kan 5 tahun. Kalau beras itu kan paling-paling kalau cuma 5 kilo 5 kali makan. Apalah, paling-paling 2 minggu selesai. Iya. Begitu. Ya, dan teman saya ini dia rutin baginya, berapa bulan sekali dibagi begitu. Sudah siap-siap dengan amunisi. Iya. Terus sebetulnya sih kalau saya harus belajar dengan beberapa caleg yang sudah jor-joran bagi-bagi materi begini di tahun 2019 ya. Nggak usah jauh-jauh, ini cerita di tetangga saya. Dia itu cerita sama saya sudah menghabiskan 700-an juta sudah. Ini untuk caleg kabupaten 100 juta, kemudian kemarin bagi di RT saya itu 2.500.000 per orang, 50.000. Dia berharap warga di RT saya bisa memilih dia, jadi 2,5 juta untuk 50 orang, satu orangnya 50.000, targetnya 50 suara. Tidak tahunya pas pemilu dia cuma dapat 13 suara, cuman 13 suara. Dia ini kan caleg nomor urut 3. Caleg nomor urut 1. Nggak taunya yang mengalahkan dia itu caleg sesama partai dia, partai dia. Dan nomor urutnya nomor urut 5. Tapi dia bagi duitnya 150.000 per orang. Lebih banyak. Lebih banyak. Dan berarti money politik masih sangat dominan lah kira-kira gitu ya. Dominan, tapi itu sebetulnya itu yang merusak sendi-sendi demokrasi kita. Akhirnya kan pola pikir dan prinsip rakyat sebagai pemilih, pemegang kedaulatan itu akhirnya kan rusak akhirnya. Jadi mereka bukan memilih karena untuk memperjuangkan kehidupan mereka, tetapi dia milih sesaat. Ya, kalau uang 150.000 itu dibagi 5 tahun berapa sih? Yang salah masyarakat atau caleg sih, Mas? Dua-duanya menurut saya salah. Dua-duanya. Karena masyarakat sekarang ini juga begini. Masyarakat itu kan lebih banyak
sudah cerdas ya, tapi cerdas itu cerdas ngakali sebenarnya. Jadi ambil uangnya tapi tidak dipilih. caleg sana datang terima, caleg dari sana datang diterima, caleg dari sana datang terima. Jadi satu keluarga itu ada yang cerita sama saya. Satu musim pemilu itu bisa dapat 2 juta sampai 3 juta. Semuanya diterima. Satu keluarga. Satu keluarga, dia, istrinya, anaknya begitu. Kalau gitu tidak perlu lagi nyampaikan program tadi. Tidak perlu lagi kampanye, tidak perlu lagi sosialisasi. Itu kan salah. Sebetulnya jangan begitu. Seharusnya jangan begitu. Siapa yang berani mulai duluan tidak money politik? Ada sebetulnya Mas ya. Sementara yang lain nanti seperti itu. Nah, ini kan persaingan di antar caleg itulah. Ini lagi jadi serius lagi ini mau. Masih ada sebetulnya. Masih ada. Iya masih ada tuh enggak menang kan gitu tadi contohnya kan. Mau minum apa nih? Iya. Nanti. Ada minuman tapi kan ada merek. Oh iya. Nanti dikira endorse. Ya, nanti lagi nyangkul. nanti aja. Itu Nah, yang ngasih beras itu Mas, BPJS dibayarin enggak kalau mau aku ikut? Ngasih beras terus. Justru ada teman saya yang dia nyalonnya nggak pakai duit dan dia jadi dan ketika saya sendiri nih, saya kan sering dampingi pasien duafa kan. Jadi ketika saya minta tolong untuk dibuatkan BPJS yang dibayari pemerintah, BPJS PPI ya namanya ya, apa namanya program bantuan iuran itu yang dari pemerintah itu. Nah anggota DPR ini yang ketika pemilunya nggak pakai duit yang jadi itu dia membantu. Tekniknya seperti apa yang dia lakukan? Bisa memenangkan itu. Jual program tadi? Iya, sebenarnya iya, dan memang kalau saya lihat sih partai dia memang partai yang punya massa yang solid, yang bisa diarahkan. Ya, dia mengandalkan suara. Tapi itu kan pengecualian Mas, tidak mungkin semuanya bisa seperti itu. Seharusnya yang lain seperti itu. Iya kan? Seharusnya yang lain seperti itu. Dan sebenarnya ada partai yang nasionalis, yang setahu saya dia punya kader yang bagus, sistem organisasinya bagus, sistem KTA juga dia, artinya masa dia sangat terkendali. Itu seharusnya bisa melakukan itu, tapi sayang partai itu tidak melakukan itu. Mas, yang sering kali kan sekarang ini kan persaingan antar caleg. Kita lain partai nih, tapi satu dapil. Saya melakukan money politik sampai tetap bersikukuh dengan sikap idealisme, jual program, sampai yang kalah. Ada rasa khawatir kan? Ada rasa khawatir kan? Mau tidak mau kan jual mobil, jual rumah gitu untuk bisa menang. Gitu enggak? Iya, cuman kan dengan cara seperti itu juga kan peluang menangnya juga kecil. Satu partai itu kan paling dapat 1 kursi, paling banter 2 kursi kan di satu dapil itu, sementara jumlah calegnya kan ada 10-an. Artinya kalau berlomba-lomba main duit, yang jadi 1 atau 2 orang, yang 8 atau 9 orang kan nganggu juga, sudah main duit, nggak jadi pula. Sebetulnya kalau dipikir-pikir lebih merusak sebetulnya. Dan jangan heran ya, habis pemilu itu rumah sakit jiwa jadi rame. Bahkan kalau kita rajin nonton berita di TV, di media, nggak sedikit itu cerita caleg yang gagal itu berkeliaran kemana-mana hanya pakai celana dalam itu kan malu kayak gitu. Karena harta udah banyak terjual, nggak jadi pula gitu kan. Sebetulnya apa yang dikejar untuk menjadi DPR ini? Gajinya kan juga nggak besar-besar amat. Ya, orang yang berani mengeluarkan duit berarti kan dia memang mencari modal balik kan. Mana yang harus lebih dulu ini? Sejahterakan dulu keluarga, usahanya harus lancar, punya bisnis segala macam baru jadi caleg, atau jadi caleg dulu? Idealnya sejahterakan dulu keluarganya. Kalau dia sudah mampu baru dia. Kebanyakan kan enggak. Jual ini, gadai rumah segala macam. Juga. Yang jadi-jadi itu sebetulnya yang sudah punya modal kuat. Jadi ketika dia sudah jadi, dia ingin memperbesar apa yang sudah dia miliki. Misalkan dia punya perusahaan, waktu nyalek dia punya perusahaan dengan aset 5 miliar misalkan. Begitu jadi caleg, dia ingin memperbesar usahanya, bisa menjadi. Ya kali itu kan cuma sedikit, tidak ada banyak, langsung ke rumah sakit jiwa setelah pemilu kalau kalah kan.
Nah, ini kita ke Amo ini. Amo ini kan walaupun seperti ini, walaupun dia seorang komedian, ada sisi lain kelebihan beliau ini. Saya tahu persis dia banyak sudah mencapai keberhasilan lah, mengangkat, mempopularitaskan para calon kepala daerah, caleg. Nah, kerjaan dia ini Mas. Apa istilahnya itu? Kerjanya apa itu? Kerjanya apa ya? Ya pegiat kreatif lah, sederhana. Penggiat kreatif. Tujuannya branding sih. Membranding orang. Nah, kita mulai tanya ini, Mas. Ya. Bagaimana cara membranding caleg di era kini ini? Tentu tidak sama lagi dengan pemilu 2014. Atau masih dengan metode lama itu masih efektif. Pasang baliho, spanduk, stiker, cetak kalender, dipasang di mana-mana, atau dengan cara lain? Ya. Jadi jawab ya? Iya jawab lah, nggak jawab ngapain keluar be? Baik-baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Lurah. Nggak ada Pak Lurah sini, nggak ada. Waktu itu janji. Kameramen yang ada tuh. Kameramen itu bukan Lurah dia. Jadi sebenarnya basic saya itu seniman. Yang kebetulan karena disiplin ilmu seninya banyak, akhirnya mengerucut pada branding. Iya. Branding dulu sih branding usaha-usaha teman-teman, perusahaan, sampai akhirnya masuk ke politik. Pada dasarnya basic saya kan model. Model Face, dari face yang kelihatan ya kan. Putih gini. Dulu. Bukan model Taiwan kan? Iya kan lah terus. Jadi gini. Ngeci bala. Orang Pak Karni. Iya ngeci bala. Ya oke lah. Oke lah. Iya. Tahun 75. Model sate. Saya itu pernah peragaan itu. Ini serius ya? Di Serius ya? Perancis ya, Perancis. Ini serius ya? Enggak. Oke. Di Perancis itu peragaan busana jenazah ya waktu itu ya. Waktu itu ya peragaan. Mulai kesel ya. Aku udah dengerin seriusnya lu buatnya dia. Dia serius itu. Dia serius itu. Dia antara itulah serius. Jadi itu. memang kenapa kadang-kadang serius itu juga bisa dikemas dalam kelucuan. Karena memang masyarakat itu mau menyentuh yang lembut dulu, yang indah dulu, kadang-kadang. Kemudian baru masuk ke poin utama. Oh gitu. Jadi teknik branding juga salah satunya bagaimana memancing orang untuk fokus kepada satu permasalahan dengan mukadimah yang sangat nyaman. Nah, gitu ya. Oke. Jadi tren sekarang, saya baca tren terutama tren digitalisasi ini memang gila-gilaan. Per bulan itu tren bisa berubah. Baik itu tren lagu, tren fashion, kemudian tren bahkan pedagang sekarang yang lebih kreatif. Dari waktu ke waktu berubah gitu Dari maksudnya. waktu ke waktu berubah. Platformnya juga makin berubah. Dan masih banyak orang-orang yang belum insaf untuk move on dan ikut ke jalur yang sekarang dikerumuni oleh orang-orang. Orang-orang sekarang tumpah ruah di sana, dia masih di sini. Jadi baliho itu menurut saya malah memancing orang buat kecelakaan. Baliho yang dipasang di jalan-jalan. Kok mancing kecelakaan maksudnya? Iya, di jalan-jalan untuk mau besar-besar senyum-senyum ke orang ngapain ya? Jadi kan mesti masyarakat mengenal. Oh ini loh caleg saya gitu kan. Bagus itu bagus. Cuman tidak efektif. Karena mereka sekarang ketimbang lihat baliho, jangan kan lihat baliho, anak-anak sekarang lihat orang tuanya aja jarang, malah banyak lihat gadget. Gitu maksudnya. Maka dari itu banyak juga caleg-caleg memang sadar diri dan mulai nih buat tim kreatif. Ya, tim khusus digital. Ada yang skala mikro, yang agak makro, mereka dibentuk tuh untuk membranding calegnya tadi. Caleg. Mereka dibayar tentu kan? Oh dibayar. Dibayar. Kemudian sayangnya memang tim-tim ini memang dibekali seperti pekerja. Mereka dibuat, diciptakan, memproduksi tanpa ada konsep, tanpa ada ide. Jadi akhirnya sekarang mulai bosan kita nih lihat di medsos, sudah mulai nih seliweran nih. Tapi yang biasa-biasa.
nggak ada rasa. Jadi seperti ini loh, seperti tetangga lewat, halo, gitu kan. Tapi kalau ada tetangga, Tapi orang pengguna medsos semua sekarang di jet-jetnya. betul, gadget. Cuma karena kebanyakan tumpah ruah di situ juga, akhirnya memang tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lain. Banyak caleg udah joget-joget sekarang di Ya, TikTok. joget. Ya. Sebenarnya joget itu bagus, bagaimana joget yang berkonsep ini yang penting. Nah, joget pakai konsep. Iya, joget pun harus dikonsep. Mas Usman kalau ngantuk boleh balik dulu. Dia tadi itu udah terlanjur serius, tapi dia serius, Mas. Dia serius ini. Serius. Iya, serius. Iya, dia serius. Dia serius. Dia nih mahal ilmunya itu. Dia sebenarnya udah mau buka semua. Jadi positioning. Jadi Kak si caleg ini kadang-kadang begitu dia mendaftar ke partai, begitu dia didaftar KPU, tiba-tiba kan ngerasa pintar nih, merasa paling mengerti. Nah kemudian akhirnya dengan timnya kreatifnya ini main perintah. Harusnya tim kreatif itu dikasih ruang buat mereka mengekspresikan. Seberapa penting tim kreatif ini bagi seorang caleg untuk membranding itu? Berpengaruhkah terhadap masyarakat? Besar pengaruhnya. Sebenarnya Karena ada caleg-caleg yang tidak pernah tahu orang. Pulang ke Jambi ini pun belum pernah. Setiap pileg malah duduk terus di DPR RI. jadi yang paling penting sebenarnya. Iya, lahir di sini Ida gitu. Hari-hari tidak pernah ke sini selama 5 tahun. Tapi mau kepilih pemilu datang. Datang. Nggak ada brandingnya, nggak ada ini. Nggak ada joget-joget di TikTok. Enggak. Memang pada intinya si Charlie tinggal milih sih. Kalau mau keluar banyak ya tetap aja pakai itu tadi kata Mas Usman, pakai sekapur sirih. Pakai serangan fajar. Ya kan? Nah, Nggak usah branding banyak-banyak, branding seada-adanya lah, ya Gitu kan? ya. Yang kecil-kecil di bawah pohon. Nah, kita di tepi kembali ke got. yang tadi itu. Apa yang salah dari cara pembrandingan sekarang nih para caleg ini? Cara mereka mempromosikan diri ini. Tadi Jadi, katanya pakai baliho malah bisa bikin kecelakaan. Nah, itu Apa takut balihonya jatuh gitu? Bahasa ekstrimnya begitu. Ah. Baliho itu malah tidak efektif. Ekstrimnya sebegitu. Walaupun belum ada data yang menyebut orang kecelakaan karena baliho. Jadi Ada. yang kalau ada kabel ada, Ya, karena ada. kabel. Jadi yang ingin saya katakan, branding itu karena mau kita belajar membaca dari psikologi masyarakat. Jadi bagaimana kita menciptakan citra seorang caleg ini. Jadi kalau mungkin ya dia butuh biaya harus besar untuk siram sana, siram sini kan. Tapi dengan branding yang baik, maka pemilih ini kan ada 3 hal. Pemilih yang memilih berdasarkan tingkat intelektual, pemilih berdasarkan memilih tingkat sosial, dan pemilih yang memilih berdasarkan popularitas. Yang popularitas ini yang menarik. Kadang ada orang yang memang memilih berdasarkan popularitas, tidak peduli pinter atau enggak, ya kan, sosialnya apakah orang sini atau enggak, itu ada juga yang enggak Bukan peduli. budak siko gitu. Bukan budak siko. Secara sosial, suku, agama enggak peduli, tapi ketika dia populer, ya udah itu aja. Apalagi ditambah kan, ini untuk beli beras sama micin, ya kan, Gitu ya. tambah jadilah. Ikatan emosional hubungan caleg dengan masyarakat dan konstituennya seberapa penting, Mas Usman? Jadi Ya, lebih jelasnya kalau daerah ini putra daerah atau tidak gitu. sebenarnya sih lebih ke pengenalan sih. Pertama pengenalan, yang kedua itu jaminan. Jaminan, misalkan begini, contohnya kita nggak kenal sama si A, tetapi kita kenal sama si bapaknya. Bapaknya. Jadi memang bapaknya tokoh terkenal di daerah itu. Jadi walaupun anak ini masih muda, nggak begitu dikenal, tapi karena kita kenal sama bapaknya, nah berarti bapaknya lah yang akan menjamin dia bahwa kalau dia jadi nanti. Atau bapaknya pernah jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur gitu ya. Dan itu sering. Oh ada, sekarang ada. Banyak yang berhasil. Suami istri dan anaknya sama-sama ikut caleg.
Itu pemilih yang memilih Iya. berdasarkan tingkat sosial tadi itu. Gitu ya. Mereka memilih berdasarkan ini anak siapa, ya kan? Oh, sukunya apa, agamanya apa itu. Dan kalau di daerah dusun ya, daerah dusun bukan di daerah urban. Kalau di daerah dusun itu memang lebih mengedepankan soal jaringan kekerabatan. Jadi, kita masih ada tersangkut, ada sangkut pautnya dengan keluarga si ini masih walaupun keluarga jauh sekali misalkan, tapi itu sangat efektif. Daerah-daerah seperti Sarawangun, seperti Bungo, Merangin, Kerinci itu sangat menentukan sekali. Nah, kalau perlakuan money politik itu lebih efektif jika dilakukan di daerah urban, daerah pinggiran kota begitu, itu yang Daerah-daerah para pendatang di situ, katakanlah transmigrasi gitu ya. daerah kota lah, daerah kota yang di situ warganya heterogen, banyak pendatangnya di situ. Itu lebih efektif menggunakan money politik. Money politik. Ya, tapi kalau di dusun sepertinya mereka lebih menggunakan kekerabatan tadi. Kekerabatan. Iya. Budak kita lah. Iya. Orang- Anaknya si Anu. Oh, anaknya si Ano. Patron ya, itu patron. Jadi, Ya? jadi gini, saya nih, saya ilustrasikan. Ah. Man, kau tolonglah anak si Manap tuh nyalek. Iya. Nah, untuk jajan anak. Nah, Ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Untuk jajan anak. Efektif yang begitu tuh. Karena Nah, Bang Mas Usman ini kan sering keliling kemana-mana, bahkan pernah jadi pemantau pemilu juga, Mas ya? Udah lama sekali. Jadi banyak pengalaman beliau ini. pernah jadi caleg. Pernah jadi caleg. Pernah juga. Tapi tidak money politik. Ya, karena lurus. Tidak jadi. Kita bantu yang jadi. Nah, gimana? Nah, terus gimana? Ini lanjutin. Yang soal apa nih? Ya, soal Kekerabatan. Ya, identitas ini jadinya kan. Iya, memang betul soal identitas. Jangan misalkan begini, kalau kita di daerah Kerinci, daerah Sungai Penuh, jangan coba-coba kita pendatang nyalek di sana, tidak bakal Gitu ya. bisa kalau di sana. Artinya saya nih orang Kota Jambi mau nyalek di sana tidak mungkin gitu. Iya, Karena mesti harus putra daerah setempat. Iya, minimal kita jadi menantunya orang sana lah. Oh, gitu ya. Itu berarti kita bisa jual orang tua mertua kita di sana. Wah, mulai ngeri di situ kalau nyalek jual mertua. Untuk modal ya. Nah, maksudnya itu memang sudah menjadi keluarga besar di situ gitu. Jadi bagian. Atau mungkin di beberapa daerah yang memang keluarganya homogen pendatang itu bisa lah. Dalam perspektif politik demokrasi kita itu kira-kira yang begitu tuh masih apa ya bahasanya ya? Bisa dipahami secara positif enggak itu? Sebetulnya itu hal yang tak terhindarkan itu. Karena gini, sudah alamiahnya, sudah naluri ya. Kalau manusia itu memilih orang yang lebih dikenal dan lebih menjamin, ada jaminan. Ya. Misalkan begini, ada orang yang berpikir, mohon maaf ini, misalkan dia satu suku sama saya. Kalau satu suku kan kita paham soal adat istiadatnya, soal budayanya bagaimana, sehingga nanti kita kalau dia jadi kita urusan dengan dia lebih gampang. Atau mungkin ada juga yang berpikiran hal-hal sensitif yang sering disebut politik identitas ya, soal keagamaan misalnya, itu tak terhindarkan. Ini termasuk politik identitas yang begitu Iya, tuh. termasuk politik Kesukuan identitas. tadi Iya. kemudian itu. Iya. Kalau gitu kita dosa pilih lah. Karena Kan setiap orang kan punya identitas. Nah, Iya. maka Ada itu, nama, ada KTP. maka dari itu Ada tanggal lahir. diklasifikasi tiga tadi, ada pemilih berdasarkan intelektual, sosial, sama populer. Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh yang menggunakan politik identitas itu yang mana sebenarnya? Oh, enggak bisa dihindarkan itu. tak terhindarkan. Misalkan begini, wajar kan kalau di masyarakat Bali misalkan, masyarakat Bali itu kan 90% kan umat Hindu kan. Nggak mungkin non Hindu itu akan menang maju pemilihan kepala daerah di sana. Itu sudah alamiah, wajar. Kita nggak akan nyalakan orang Bali yang pasti memilih orang yang Hindu juga. Atau kita misalkan di Papua misalkan, kita tahu bahwa Papua itu 85% penduduknya non Muslim. Wajar kalau di sana kepala daerahnya, calegnya semuanya itu Orang sana. orang sana begitu kan. Dan akhirnya ya
Ada juga partai yang kita kenal nih, partai lebih dekat keagamaannya, bahkan ada yang bilang partai khilafah. Ternyata ketika di Papua, ketika di NTT, caleg-calegnya juga non muslim juga. Gitu ya. Artinya ya menyesuaikan lah. Kalau memang di sana kondisi masakan seperti itu, nggak mungkin kita nak ngotot. Oh, kita bukan orang Papua kok. Kita nak ngotot jadi pemimpin Papua kan? Enggak. Jadi kalau gitu kenapa yang kita sibuk dengan isu masalah politik identitas ini? Atau hindarkan. Hah? Nggak ngerti kalau itu saya. Iya. Jangan. Kalau bagi saya memang harus orang tuh punya identitas kan. Nama, Tenar. lahir di mana gitu kan. Kan itu bagian dari identitas dah. Agamanya apa gitu kan. Tenar. Mungkin yang salah itu kalau kita mengkapitalisasi identitas tadi. Misalkan apa namanya ya, melakukan diskriminasi pilihan itu berdasarkan agama, suku. Kalau itu memang nggak boleh. Tetapi kalau Dipolarisasi ya. Tetapi kalau ada warga dia memilih karena faktor agama, faktor suku, itu nggak bisa kita salahkan. Oh, gitu. Yang penting jangan dikapitalisasi saja. Mas Usman menyimpulkan sementara ini bahwa money politik itu masih penting, gitu kan? Kalau tidak penting, itu banyak dipraktekkan orang. Banyak Faktanya. dipraktekkan. Kalau saya menentang sebetulnya. Kemudian identitas kedaerahan juga penting, kan gitu. Nah, kan berlawan dengan ilmu branding tadi. Brandinglah dengan benar kan gitu kan? Maka masyarakat akan tertarik. Ya. Tinggal cara membrandingnya. Betul. Nah, itu ilmu AMO. Betul. Jadi Nah, coba. para caleg silahkan memilih. Kalau mau lurus dengan program atau melalui kesukuan, itu kan pilihan tuh. Atau mau juga pakai uang, itu kan juga pilihan. Namun tim kreatif ini kan memberikan jalan terang bahwa meskipun kita tidak sesuku, kita tidak seagama, kita tidak sepintar itu, tapi melalui tim kreatif ini caleg bisa menjadi dikenal dengan metode-metode positioning yang telah kita pelajari dari si caleg. Artinya jalan kreatif adalah jalan terang bagi para caleg untuk lebih baik. Mungkin dengan tim kreatif ini tidak ada lagi money politik. Bisa jadi. Kok gitu? Bisa. Jadi si caleg harus punya program baik, punya public speaking yang baik, kita coba public relation yang baik, kemudian dia Kapan dia mau belajarnya mau? maka dari itu si caleg harus punya match yang baik dengan si tim kreatifnya ini. Pokoknya si caleg harus nurut nih sama si tim Berarti dia kreatif. sebelum nyalek harus belajar dulu public speaking, belajar dulu body language macam mana penampilan yang bagus gitu ya. Artinya begini, jadi tidak mungkin dia lulus secepat itu dalam. Iya kan itu tadi. Maka misalnya begini, nanti si dalam teknisnya si tim kreatif akan menyusun hal-hal yang dianggap penting. Misalnya si caleg nih mau ke lokasi si A, maka materinya dikasih nih. Nah, Oh gitu. kasih materi, sukunya Itu apa di bagian sana? dari branding ya. Bagian dari sukunya apa? Ini. Oke, pekerjaannya apa? Ini kan dikaji secara. Iya. Pekerjaannya apa? Maka bahasanya mungkin diatur, jangan terlalu berat atau jadikan berat atau salam pembukanya atau kostumnya. Tiap daerah mungkin berbeda-beda. Ketika dia berkampanye di Tebo, beda berkampanye di Kerincin gitu. Itu metode, salah satu teknik metodenya. Termasuk cara berpantun, cara mukadimah dia mungkin Oh, iya. berbeda. Ya itu perlu di. Dia bukan orang Jawa harus bisa berbahasa Jawa gitu. Ya salah satu. Kan sama dengan dulu metode itu. Betul. Caranya sama dulu. Tapi itu masih laku sampai sekarang. Masih laku. Masih laku. Obama itu lihat posisi duduknya selalu Nah, mengikuti. konsep yang ditawarkan dengan kekinian ini seperti apa bagusnya? Kan sosmed udah banyak ini. Jadi 2019 sudah banyak sekarang. Pengguna internet, pengguna media sosial belum sebanyak sekarang. Betul. Sekarang semua ini sudah pengguna media sosial. Iya. Termasuk emak-emak, ya kan? Nah, mungkin peluang bagi para caleg untuk memanfaatkan sosial media. Ya, Dari sisi brandingnya tadi itu dengan tim kreatif ini seberapa pentingnya gitu. sosial media ini menjadi media output dari sebuah produk kreatif itu. Pemilihan produk. Jadi sekarang ini kalau saya lihat belakangan ini yang paling kacau itu si TikTok, kehadiran TikTok itu, Mas. Kacaunya di mana? Semua tumpah ruah di situ, pengguna Twitter, Instagram, Facebook. Tanpa ada konsep yang jelas gitu maksudnya. Enggak, TikTok
menjadi platform yang digandrungi semua genre, lintas, semua sekarang tumpah ruah di situ. Ya, apa yang salah dari situ? Enggak salah. Ini caleg mau memanfaatkan itu, apa yang salah? Enggak salah. Terus Makanya ini sebuah bocoran ingin saya tekniknya sampaikan. Gitu ya. Menjadikan media sosial menjadi media output. Namun jangan tanpa ide ya. Tanpa ide, tanpa konsep. Karena saya berkeyakinan 2 bulan, 3 bulan ke depan itu medsos kita isinya caleg semua. Masyarakat jadi bingung nih. Jadi bingung. Jadi milih yang mana gitu. Masyarakat apa joget yang bagus gitu kan, apa pilihannya lagunya lebih menarik gitu ya. Betul. Jadi harus atau yang berani buat sensasi yang luar biasa begitu. Tuh, sensasi, kemasan. Lalu di mana program ditaruh di situ? Ya di tawaran tadi. Di proyek itu. Jadi coba saya kasih ilustrasikan sedikit. Coba. Jadi misalnya dia ini pengen mencitrakan dirinya sebagai orang yang peduli antar sesama gitu ya. Ya dari awal itu, sekarang orang trennya jualannya di ujung sedikit. Jangan dari awal udah jualan ini baru. Jadi dibuat story dulu di awal. Tapi kan mereka harus menjaga durasinya. Terlalu lama orang malah pindah. Itu tekniknya di durasi awal kasih dulu muatan emosional yang tidak ada hubungannya dengan si caleg. Dibuat dulu story-nya, ceritanya gimana, apakah itu permasalahan keluarga. Karena algoritma TikTok ini aneh, dia membaca suasana dulu di 3 detik awal. Ini saya kasih bocoran nih. Nah, ini mulai serius nih, Mas. Mulai ini nih, udah bicara serius nih. Kasih terus bocoran. Aku nak maling, tadi menghidupi kompor, Mas. Coba, ini kasih ilmu dulu. Supaya caleg kita nih tahu. Ya. Jadi kalau mau jualan sekarang karena di setiap medsos kita itu semua jualan. Buka Facebook ada jualan, buka Twitter, buka Instagram, buka TikTok, semua jualan. Dan tangan kita ini auto scroll. Kalau ada yang jualan kita scroll loh. Iya. Auto. Jadi bagaimana nih supaya enggak scroll tangan orang di 3 detik awal? Itu dulu yang pertama. Dan bagaimana video ini atau foto ini atau apapun itu direkomendasikan oleh platform itu sendiri melalui apa yang dimau oleh platform itu. Supaya followernya banyak, supaya viewernya tinggi, supaya ditonton oleh banyak orang. Betul. Dan jualannya memang ya, kalau durasi kita cuma 30 detik ya jualannya 3 detik terakhir aja lah, nggak usah di awal. Kalau penontonnya banyak itu jaminan bakal pemilihnya banyak. Tim kreatif itu tidak memastikan bahwa orang akan memilih dia, tapi tim kreatif untuk mempopulerkan, memastikan dia dekat dengan orang, karena tidak kenal maka tak sayang. Tapi saya punya pengamatan, sebetulnya sih belum mengarah ke medsos sih, tetapi lebih ke media massa. Jadi di pemilihan presiden tahun 2004 kalau tidak salah, itu ada salah satu capres jenderal ya, Purnawan jenderal, yang bisa merangkul salah satu stasiun TV. Dia berhasil menguasai TV itu dan iklan tentang capres itu mendominasi di TV itu. Dan programnya kreatif waktu itu. Cuman ternyata sayangnya tetap kalah. Kemudian tahun 2019 kemarin itu juga ada salah satu owner TV yang kemudian mendirikan partai politik dan menjadikan TV itu menjadi corong partai politiknya. Iklannya itu saja. Saya yakin iklan itu pasti nggak bayar. Jadi iklan terus lah, karena kan TV partainya partai dia. Karena TV sendiri ya. Tapi kameramannya bukan dia ya. Kayak Bang Dori ya. Dia nyindir. Diboyong semua. Ternyata ya partainya juga suaranya nggak maksimal, dia nggak lolos parlemen juga. Oh gitu ya. Jadi artinya memang ada yang something wrong di sini. Jadi tidak serta-merta kalau kita sudah menguasai media otomatis kita akan memenangkan pertempuran, belum tentu. Mungkin salah strateginya atau bagaimana nggak tahu kalau saya. Nah, sebaiknya seperti apa Mas konsepnya nih?
Wah, kalau itu Harus harus selaras ini antara yang Kita jangan sampai selaras. Iya. Pastikan itu. Nah, maksudnya kepentingan bagaimana cara membranding dengan konsep yang Mas Usman kalau saya tawarkan sendiri tadi. terus terang, kalau Masih saya- banyak yang menganggap itu penting bagi Kalau- politik. Kalau menurut saya jangan branding. Branding itu kan penipuan, itu kan manipulasi. Nah, menarik itu. Nah, benar. Benar. Ada caleg teman saya ini, saya tahu matanya tuh hitam biasa. Tapi ketika saya lihat balihonya tadi, biru matanya Oh, gitu. itu masalah mesin cetak. Salah cetak. Tapi memang begini. Mulus dan cantik betul gitu kan. Jadi gini, pekerjaannya Mas Amau ini kan sebenarnya kan Penipuan. memanipulasi Ya. para Iya. caleg sebenarnya. Yang jelek jadi Calegnya sebetulnya face-nya biasa-biasa Biasa. aja. Jadi- Kelakuannya juga tidak karu-karuan. tapi oleh dia menjadi bagus. Tapi di branding menjadi ganteng, cantik, di branding menjadi orangnya sangat baik, Iya, halus, iya, suka iya, menolong iya, sesama, iya, segala iya, macam. iya. Padahal Penuh rekayasa lah ya. penuh dengan rekayasa. Iya. Kalau saya sebenarnya lebih bagus kalau saya sih menyerukan kepada para pemilih, pilihlah caleg yang tampil apa adanya tanpa branding-brandingan. Natural. Nanti Yang ngasih beras tadi gitu ya. Ngasih beras gitu ya. Jadi memang branding ini, Mas Usman, pertama tidak menjamin kemenangan seseorang. Itu yang pertama. Tapi dia memastikan dia dekat dengan masyarakat. Itu. Ukurannya sebegitu. Untuk pemenangan kan di situ ada tim jaringan, ada tim pemenangan, ada relawan. ada tim berasnya. Ada tim berasnya. Nah, itu juga harus kolektif. Sehingga ketika tim kreatif bekerja sendiri tapi di akar rumput tim-tim ini tidak kinerjanya tidak seperti yang diharapkan, maka memang tim kreatif menjadi ukuran analitik aja, analisa aja akhirnya. Maka berlakulah di situ pepatah lama, tak kenal maka tak sayang, kenal maka tak tak sayang maka tak cinta gitu. Betul, tak. Jadi kalau tidak kenal bagaimana orang mau memilih? Betul. Dan itu tidak bisa dihindari. Hampir semua kepala daerah maupun caleg pasti branding. Berarti kalau boleh saya simpulkan ini bahwa branding itu penting asal caranya benar, Ya. sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh ahli branding gitu Oh, kan, nggak ada ahli. tim kreatifnya gitu kan. Ini kan kita bicara daerah nih. Iya. Anda kan sudah banyak pengalaman juga. Apa perlu saya bongkar di Nggak sini? usah. Dulu dibayar berapa untuk membranding Bupati Siano, Gubernur Siano, kan tahu saya itu. Rata-ratanya dia branding Iya, berhasil. karena saya sempat baca proposal ya. Dan semuanya menang. Dan sebenarnya menang itu Tapi kadang hebatnya. brandingnya begini, Karena tawaran brandingnya diterima dan masuk akal. kadang kita tidak membentuk banyak kadang dari sosok ini. Ada sosok yang sudah begitu, yang itunya kita tajamin. Kadang-kadang ada yang memang karakter. Tidak semua kandidat itu mau di branding pure, karena mereka tidak mau bohong-bohongi dirinya seperti itu. Misalnya aku begini, aku udah nyaman gini, kita ikutin. Tapi macam mana mempercantiknya? Oh, ini diginiin dikit, dirapiin aja. Oke. Berarti kan masih ada juga kan figur-figur yang dia menolak kalau disuruh Ada. pura-pura Pasti jadi ada. tukang sapu, pura-pura turun ke got. Dan itu tidak tren lagi itu. Iya, iya. Tidak tren. Dulu ada yang dia branding, nggak bisa dayung jadi mendayung orang itu kan. Nggak pernah ke sawah jadi ke sawah. Dulu tapi gitu ada kan. satu. Nah setelah jadi malah takut turun ke sawah. Itu penipuan tadi. Benar itu. Tapi seolah-olah dekat dengan masyarakat, ya kan? Tapi aku ada ide nih besok kalau ada kandidat yang pengen misalnya meraih suara disabilitas supaya tinggi, saya pengen misalnya potong dulu dikit. Ya kan? Iya, iya. Asal siap dipotong tangan ya. Gila. Oke, saudara sekalian, bagi para caleg ini dibilang tidak serius, ya serius lah kami ini kan, tapi ya diwarnai dengan banyolan-banyolan. Barangkali ada yang tertarik untuk di branding oleh Amo, silakan nanti komen di sini. Mana tahu tarif masih tarif lama ya atau udah berubah? Sekarang per detik rupiah. Oh. Berapa rupiah per detik? Wah, dolar mah, nah, bukan Masih rupiah. Oh, masih rupiah ya? Hitungan per detik. Iya, iya, iya. Jadi stres mereka, capek itu detik, kasih banyak-banyak. Oh, Kurang gitu enggak? ya? Oh, tambah lagi. Ya, jadi kalau yang setuju dengan konsep Mas Usman, ya silakan saja pilih gitu kan. Masing-masing punya cara ya. Dan harus disesuaikan dengan situasi dan lingkungan kan gitu kan. Tidak sama setiap daerah. Barangkali ada tambahan lagi? Sebagai penutup, menu penutup?
Closing statement. Ya, closing Kalau saya statement. menegaskan, kalau saya sih menegaskan. Supaya ada masukan lah dengan caleg-caleg Jambi ini Saya gitu. menegaskan kepada para caleg, tampillah apa adanya, nggak usah memanipulasi diri, tawarkan programmu, insya Allah kalau kamu terpilih kamu akan amanah. Ya, gitu. Tak perlu branding. Panjang nih. Durasi habis. Habis enggak loka deh habis ini. Oke, silakan para caleg untuk memilih mana yang lebih tepat ya sesuai dengan kemampuan gitu kan. Demikian tadi perbincangan singkat kami pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada salah dan hilap, sebelumnya kami mohon maaf. Tidak ada tujuan kami untuk mendiskreditkan siapapun, semata-mata hanya memberikan sumbangsi pemikiran. Semoga pemilu 2024 terutama di Jambi berjalan dengan kondusif dan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, yang jujur dan amanah. Walaupun itu cerita lama lah gitu kan. Mudah-mudahan itu akan tercapai. Amin. Demikian, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Makasih. Ayo, sahur. Yuk.